metode pembelajaran yang tepat di dalam rangka kita untuk merubah culture daripada seseorang. Kita ambil dululah hatinya itu. Tidak bisa kita langsung, gini. Kalau dulu metodenya saya lakukan gitu, banyak yang berantem, Pak. Saya juga jadi ikut marah gitu. Rupanya semakin bertambah umur, pola itu semakin ya kita rasakan harus berubah gitu. Nggak boleh lagi, mentang-mentang dulu kita masih muda, masih kuat, kemudian kita sok-sok jago gitu ya. Nah sekarang jangan lagi lah, harus dirubah, lebih humanis gitu ya. Dari Pak Andri dengan cara membuka atau dengan cara mendahului dengan menyebut nama Allah segera, itu juga akan lebih menyentuh hati. Kemarin Pak John ini begitu membuka ayat suci, saya juga jadi tersentuh Pak ya. Walah mak, nggak bisa lagi saya mengelak gitu. Itu yang pertama tadi ini mengenai komunikasi dua arah. Saya kalau di lapangan, di praktek saya di OSES itu semua saya siapkan dengan baik dari literatur, toolbox meeting dan lain sebagainya saya siapkan dengan baik. Tapi yang saya lakukan itu selalu saya jelaskan satu arah Pak. Jadi saya jelas ini ya, ini bahayanya, ini dampak bahayanya, ini penanganannya. Oke, semua udah ngerti ya koordinat saya. Ini semua saya buat, saya jelaskan dan saya sampaikan, tercatat dan setidaknya menurut saya itu sudah benar gitu. Tapi ternyata setelah saya ikut training ini ternyata komunikasi satu arah itu ada cara yang lebih baik gitu. Ternyata komunikasinya harus dua arah. Jadi dua-duanya dari dua sisi itu harus aktif. Saya harus menanyakan apa saja bahayanya dan apa saja yang harus dilakukan. Sudah mengerti apa belum? Nah, itu yang baru saya pahami di training itu. Alhamdulillah setelah diarahkan sama Pak John, saya ngobrol dengan beliau, saya menghargai beliau malah berterima kasih telah diingatkan sama saya. Dan beliau bilang sendiri, beliau mau meningkatkan kinerja beliau lagi, memakai safety sesuai standar dan jadi role model bagi semuanya. Kemarin di kelas saya banyak bicara, ya kan? Sekarang Bapak dengar dari pekerja sendiri. Ya. Belief itu kan tidak terlihat, maaf. Belief itu tidak terlihat, Pak ya. Tidak. Nah, sekarang Bapak percaya nggak yang kita pelajari di kelas itu benar-benar terjadi di lapangan? Percaya. Percaya? Percaya. Mengapa? Karena saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya, Nah, dan beliau bicara dengan jujur. nah, itu baru merasa ya? Baru merasa. Nah, terima kasih. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ada pahala yang tidak terputus walaupun kita sudah wafat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama ilmunya adalah public speaking ya. Jadi komunikasi itu memang kita harus pelajari ya. Karena Nabi juga dulu kalau berdakwah itu bisa berkomunikasi kan ya. Yang pertama kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal kan. Bagaimana kita menyapa. Tapi kita harus tahu poin dua ini adalah menghargai ya. Kita harus diposisikan dulu dalam kondisi aman, menghargai orang ketika beliau sudah melakukan yang bagus. Jadi saya amati, kebetulan yang saya observasi bersama Pak John ini mencangkul kegiatannya. Ada bertiga ya. Jadi semuanya masih bujangan ya Pak John ya. Jadi kita tanya juga sudah keluarga atau belum. Jadi dari atas sampai bawah kita amati ya. Jadi sudah melakukan PPE yang lengkap. Jadi semuanya diapresiasi. Dan beliau, apa yang dikatakan beliau, terima kasih ya. Dan itu memberikan booster buat mereka, menaikkan motivasi Pak tadi. Saya kata-katanya masih ingat, dia akan lebih giat lagi untuk kedepannya. Dan kita juga diajarkan jadi menanam kebaikan ya, yang kita akan tuai nanti di masa yang akan depan ya. Pak John, karena Cipta Budaya Teladan ini berdiri fokus spesifik di safety culture ya, safety culture. Nah, banyak pertanyaan Mbak dari
teman-teman rekan-rekan yang di perusahaan, mereka sudah punya sistem yang bagus, sistem manajemen yang bagus, bahkan skornya bisa hampir sempurna, dan prosedurnya sudah banyak, kampanye program juga sudah banyak, tetapi masih saja banyak terjadi insiden, Pak. Nah, menurut Pak John sebagai konsultan safety culture, apakah dengan adanya prosedur sistem ini sudah cukup atau belum? Ini pertanyaan yang sangat-sangat valid, Mas. Saya sangat suka pertanyaan seperti ini. Kenapa? Selama saya jadi konsultan safety culture sudah hampir 10 tahun ini bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar-besar pun jika sebelum mereka menjalankan safety culture, mereka kita survei dulu, dan pertanyaan dari survei itu mengatakan, Pak John, kami sudah mempunyai prosedur yang bagus, manajemen kami komitmennya juga tinggi, budget training pun kami banyak untuk uang training, tapi kenapa kok masih terjadi insiden? Jawabannya itu, Mas. Mengapa masih terjadi insiden? Nah, setelah diinvestigasi insiden-insiden tersebut, contoh ILO mengatakan, International Labour Organization mengatakan 86% insiden terjadi itu tidak sendirian, Mas. Mengapa orang di sekitarnya itu tidak mau mengintervensi, mencegah agar tidak terjadi insiden, ya? Nah, jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang non teknikal yang menyebabkan terjadinya insiden. Nah, faktor saling tegur-menegur, kepedulian yang timbul, ego-ego yang tinggi, itu semua banyak sekali penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, jadi jawabannya adalah mengapa para perusahaan-perusahaan ini sudah bagus pun dia punya sistem, masih belum cukup. Ingat, sistem itu hanya sebagai alat, alat untuk bekerja. Yang bekerja siapa? Manusia. Manusia tidak punya sekedar punya otak saja. Kalau otak saja berperilaku hanya sebuah program seperti robot lah. Kita manusia kan punya perasaan, kita punya niat kan. Nah, mana program-program safety yang saat ini yang menyentuh ke perasaan, niat? Makanya kita punya program ini kan berbeda campaign kita sama safety campaign, Mas. Safety campaign karena hand injury prevention itu yang biasa. Ya, bukan salah ya, itu biasa. Tapi kalau kita wife safety speech, istri berbicara di tubuh safety meeting, diminta maaf kepada suamiku mohon maaf, kadang-kadang aku lupa membuatkan kamu kopi, kadang aku lupa menyucikan kaos kaki kamu, ternyata kamu bekerja begitu capek, panas, letih karena keringatmu bau. Itulah bukti kesabaranmu untuk keluarga kami, untuk keluarga kita. Kami menunggumu di rumah, mohon maaf saya ini kurang sempurna jadi istri. Kadang-kadang mereka bicara gitu kan, ya kan? Jadi kamu adalah pahlawanku suamiku, tolong pulanglah setiap hari dengan selamat. Nah, ini yang menyentuh bagian perasaan, ya, tidak cuma di sini. Nah, itulah program-program yang menyentuh, Mas. Sisi manusianya lebih banyak. Berarti sistem dan prosedur ini baru menyentuh yang teknikal saja, lebih menyentuh ke pola pikir, ya. Nah, ternyata masih ada lagi yang perlu disentuh di sana. Ya. Seperti niat, kesadaran manusia itu sendiri, Pak. Iya. Iya.